Assalamualaikum. Kali ini aku akan berbagi 3 resep masakan dari daging sapi yang semuanya enak. Resep yang pertama, kali ini aku mau masak daging sapi yang biasanya dijual di warteg. Ini aku punya 1 kilo daging sapi, mau aku presto. Tapi 1 kilo ini nggak aku masak semua, mau aku masak separuh aja. Yang separohnya mau aku masak yang lain, tapi sekalian di presto. Jadi aku presto semua 1 kilo ini. Setelah di presto baru dibagi 2 dan disimpan di freezer. Siapkan presto, lalu masukkan dagingnya tadi. Ini dagingnya udah aku cuci bersih ya. Lalu aku potong menjadi beberapa bagian dan tambahkan setengah sendok makan garam, lalu 500 ml air. Di presto hingga empuk. Cara prestonya sama ya seperti meresto daging pada umumnya. Menunggu dagingnya di presto, kita siapkan dulu bumbunya. Ini aku gunakan 3 siung bawang putih diiris kasar karena bumbunya ini mau aku blender. Dan 10 siung bawang merah diiris sama seperti bawang putih supaya nanti saat di blender lebih cepat halusnya. Ini aku pakai 2 cm kunyit segar, kalau nggak ada boleh diganti kunyit bubuk. Ini aku kasih sedikit lengkuas karena lengkuasnya juga mau aku blender. Kalau lengkuasnya digeprek bisa dikasih lengkuas lebih banyak. Dan sedikit jahe, karena ini jahe emprit jadi kelihatannya kecil tapi lebih terasa pedesnya. Lalu ada 4 biji kemiri dipotong-potong juga. Lalu ini aku gunakan 5 biji cabai merah dipotong juga. Nah, ini bumbu yang dipotong tadi lalu kita masukkan ke dalam blender. Blenderku ini udah ada 10 tahun lebih. Karena sering dipakai jadi warnanya udah kusam tapi masih enak dipakai. Tambahkan 10 biji cabai rawit. Ini aku tambahkan 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, dan tambahkan sedikit air. Lalu di blender hingga halus. Kalau misalkan nggak suka bumbu yang di blender, bumbunya boleh diulek manual. Kalau mau beli blender Philips yang awet ini, bisa diklik di kiri bawah ya. Setelah bumbu halus lalu matikan dan angkat. Panaskan sedikit minyak goreng, lalu masukkan bumbu yang sudah halus. Tambahkan 5 lembar daun jeruk purut, 2 lembar daun salam, 1 batang serai yang udah digeprek, lalu ditumis bumbunya hingga matang. Dan harus benar-benar matang supaya enggak langu dan rasanya enak. Kita tinggal dulu bumbunya, tapi gunakan api yang sangat kecil. Lalu kita potong dulu daging yang sudah di presto tadi. Ini aku ambil separuh. Kalau sudah di presto, dagingnya menyusut. Selanjutnya dagingnya ini diiris-iris, untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera. Ini aku irisnya agak besar tapi tipis. Kita kembali ke bumbunya lagi, diaduk lagi hingga bumbunya ini benar-benar matang. Tandanya kalau bumbu ini udah matang, udah kecium aromanya enak. Nah, ini bumbunya udah matang. Selanjutnya masukkan dagingnya tadi. Aduk dulu sebentar. Selanjutnya tambahkan 500 ml santan. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk. Kalau suka boleh tambah gula, boleh tambah micin. Karena ini dimakan sendiri, jadi aku nggak pakai gula dan nggak pakai micin. Kalau mau dijual, sebaiknya ditambah gula dan ditambah micin, supaya rasanya lebih enak. Aduk terus hingga santannya ini menyusut. Sebenarnya seperti ini aja udah enak, tapi aku maunya kuahnya ini agak menyusut, tinggal sedikit. Untuk daun salam, daun jeruk purut, daun serai aku ambil, aku buang dahulu. Tapi misalkan nggak dibuang juga bisa. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe,
like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di B Channel Masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Jangan lupa koreksi rasa, kurang apa-apa boleh ditambah, rasa bisa disesuaikan dengan selera. Nah, aku maunya masih berkuah seperti ini karena kuahnya aja dimakan sama nasi enak. Tapi kalau kalian sukanya ini benar-benar kering juga bisa. Jadi bisa dimasak kembali hingga santannya ini benar-benar habis. Setelah rasanya udah pas, udah enak, lalu matikan api, pindahkan ke piring. Dari aromanya ini kayaknya enak banget. Dan kalau masak sendiri harganya lebih murah daripada beli. Supaya rasanya lebih enak, jangan lupa taburi dengan bawang goreng. Masak daging seperti ini bisa disebut krengsengan, bisa juga disebut terik. Resep yang kedua, kali ini aku mau masak daging sapi kuah kuning. Rasanya enak, pedas, gurih. Yuk langsung aja kita mulai memasak. Ini aku gunakan 250 gram daging sapi karena udah direbus jadi menyusut tinggal segini. Selanjutnya dagingnya ini diiris sesuai selera. Kalau aku maunya tak iris kecil-kecil supaya jadinya lebih banyak. Karena keluarga aku ini keluarga kecil, jadi 1/4 kilo daging ini bisa untuk lauk makan seharian. Setelah daging sapi diiris semua, lalu kita pindahkan ke dalam mangkok tadi. Lalu kita sisihkan dulu, selanjutnya kita siapkan bumbunya. Ini aku gunakan 4 siung bawang merah diiris kasar. Karena bumbunya ini mau aku blender, jadi diiris dulu supaya lebih cepat halusnya. Dan ini aku gunakan 2 siung bawang putih diiris kasar juga. Lalu ini aku gunakan 2 biji kemiri. Ini aku pakai kemiri mentah. Misalkan kemirinya mau disangrai dulu juga boleh. 3 cm kunyit segar diiris juga. Ini aku sengaja kasih kunyitnya agak banyak supaya warnanya kuning. 1 ruas jahe diiris juga. Siapkan blendernya, lalu masukkan bumbu yang diiris tadi ke dalam blender. Ini aku pakai blender Philips awet, walaupun warnanya pudar tapi masih bisa dipakai. Kalau mau beli samaan bisa diklik di kiri bawah ya. Lalu aku tambahkan 30 biji cabai rawit hijau. Aku sengaja pakai cabai hijau supaya warnanya kuning. Lalu 1/4 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh ketumbar biji, dan tambahkan sedikit air. Kalau suka airnya bisa diganti minyak goreng. Selanjutnya bumbunya di blender hingga halus. Kalau nggak suka bumbu yang di blender, bumbunya boleh diulek manual. Karena aku maunya masaknya lebih praktis, jadi bumbunya aku blender saja. Setelah halus, lalu matikan dan buka. Siapkan wajan, lalu tuang bumbu yang sudah halus tadi ke wajan. Lalu digongsreng hingga kadar airnya berkurang. Setelah airnya berkurang, baru tambahkan minyak goreng. Ini aku pakainya sedikit aja, karena aku nggak suka dengan masakan yang terlalu berminyak. Tapi kalau kalian suka masakannya berminyak, minyak gorengnya ini bisa dikasih lebih banyak. Lalu masukkan 2 cm lengkuas yang sudah digeprek, 5 lembar daun jeruk purut, 3 lembar daun salam, 1 batang serai yang udah digeprek. Tumis kembali hingga bumbu benar-benar matang. Dan harus benar-benar matang supaya masakannya terasa enak. Setelah bumbu benar-benar matang, masukkan kaldu sapi bekas merebus daging sapinya tadi. Selanjutnya masukkan juga daging sapinya, lalu aduk. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula merah. Kalau nggak ada gula merah, boleh diganti gula pasir. Aduk kembali. Selanjutnya ditutup dan masak hingga kuahnya sedikit menyusut supaya bumbunya meresap ke dalam daging. Ini tadi aku rebus selama 10 menit karena dagingnya udah matang. Selanjutnya tambahkan 300 ml santan. Aduk dan masak hingga santan mendidih merata. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like,
komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Jangan lupa koreksi rasa, kurang apa-apa boleh ditambah. Rasa bisa disesuaikan dengan selera. Setelah mendidih merata dan rasanya udah pas, udah enak, daging sapi kuah kuning ini udah jadi. Lalu matikan api. Siapkan mangkok, lalu sajikan ke mangkok. Daging sapi kuah kuning ini bisa untuk makan lontong, untuk makan nasi, untuk hidangan lebaran, ataupun untuk ide jualan. Supaya rasanya lebih enak, jangan lupa taburi dengan bawang goreng. Resep yang ketiga, kali ini aku akan memasak garang asem daging sapi. Rasanya yang asam, manis, pedas, gurih, cocok sekali dimakan sama nasi. Ini aku gunakan 250 gram daging sapi karena udah direbus, jadi dagingnya menyusut tinggal segini. Selanjutnya dagingnya ini dipotong. Untuk potongannya bebas ya, bisa besar bisa kecil, tapi ini mau aku potong kecil aja supaya nanti jadinya lebih banyak. Sengaja aku masak daging ini sedikit aja karena ini untuk makan cuma bertiga aja. Setelah daging dipotong semua lalu pindahkan ke mangkok dan kita sisihkan dulu. Sekarang kita siapkan bumbunya. Karena ini garang asam, jadi bumbunya cuma diiris-iris aja. Ini aku gunakan 4 siung bawang merah diiris tipis. Setelah bawang merah dipotong semua, lalu kita sisihkan. 2 siung bawang putih diiris tipis juga. Setelah bawang putih diiris semua, lalu kita sisihkan. 2 biji cabai merah keriting diiris serok. Kalau nggak ada, boleh diganti cabai merah besar. 10 biji cabai rawit hijau diiris serong. Kalau suka rasa yang lebih pedas, cabai rawit hijaunya bisa diganti cabai rawit merah. 2 buah tomat merah ukuran kecil diiris memanjang. Kalau suka rasa yang lebih asam, boleh ditambah dengan tomat hijau. Nah, ini bumbunya udah diiris semua, lalu kita sisihkan dulu. Siapkan panci atau wajan, tuang sedikit minyak goreng, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih. Tumis bawang merah dan bawang putih hingga layu dan aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putih layu, aromanya juga udah harum. Selanjutnya masukkan cabai yang sudah diiris tadi. Tambahkan 2 lembar daun salam, 2 senti lengkuas. Tumis kembali hingga cabainya layu. Setelah cabai layu, masukkan daging sapi yang sudah diiris tadi. Digongsreng sebentar. Selanjutnya masukkan kaldu bekas merebus dagingnya tadi. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Karena aku nggak suka terlalu asam, ini aku tambahkan sedikit asam jawa. Karena tomatnya tadi sudah menambah rasa asam. Tambahkan juga setengah sendok teh gula merah. Kalau nggak ada, boleh diganti gula pasir. Lalu aduk dan masak hingga mendidih merata. Karena sebelumnya dagingnya udah direbus hingga empuk, jadi setelah mendidih merata, tinggal masukkan santan. Ini aku gunakan 200 ml santan, lalu masukkan tomat yang sudah diiris tadi. Aduk dan masak hingga mendidih kembali. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru. Di channel masak ini ada berbagai macam masakan yang semuanya enak. Jangan lupa kunjungi video yang lainnya. Kalau sudah mendidih merata, jangan lupa koreksi rasa. Kalau rasanya udah pas, udah enak, garang asam daging ini udah jadi, lalu matikan api. Siapkan mangkok, lalu sajikan ke mangkok. Garang asam daging sapi ini enak loh, dinikmati selagi hangat. Mau dimakan sama nasi enak, dimakan sama lontong pun enak. Jangan lupa dicoba resepnya ya.